Bahwa masjid ini didirikan untuk seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Arli ya, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid As-Salam Purimas, di mana Masjid As-Salam Purimas ini sejak didirikan 15 tahun yang lalu itu mempunyai komitmen bahwa masjid ini didirikan untuk seluruh umat Islam. Jadi kami menghindari adanya pengkotak-kotakan di masjid ini. Namun kami semua menerima seluruh jamaah dari berbagai ormas ya. Di sini NU-nya banyak, Muhammadiyahnya, Salafinya. Jadi tidak membeda-bedakan antara ormas yang satu dengan ormas yang lain. Itu prinsip kami. Dan itu bisa dibuktikan bahwa sejak peletakan batu pertama ini dilakukan oleh Muhammad Nuh ya. Kita tahu Pak Nuh itu kan warga dari sekitar sini Gunung Anyar ya, dari unsur NU, dan juga pada saat peresmian masjid ini dihadiri oleh dua pengurus wilayah dari ketua NU waktu itu, dari Ali Mahsan Musa Kiai, kemudian ketua Muhammadiyah dari Safik Mufni, dan waktu itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Intinya pada saat itu menyampaikan bahwa masjid ini memang harusnya akan menjadi panutan atau contoh di masjid-masjid yang lain karena melibatkan atau merangkul dari semua unsur. Dan yang selanjutnya, setiap secara berkala pengajian di masjid ini itu diberikan oleh ustadz-ustadz baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari Salafi, itu digilir setiap minggunya, sehingga masjid ini tidak membedakan antara satu ormas dengan satu ormas yang lain, satu pemahaman dengan pemahaman. Yang penting adalah semuanya ahli sunnah wal jamaah, yang tidak dilarang ya. Nah kemudian terkait dengan kajian yang rencananya kemarin malam itu oleh Ustadz Safik Mufni bahasa lama, beliau sudah 5 kali pengajian di Masjid As-Salam ini, baik itu memberikan ceramah khutbah Jumat maupun ceramah-ceramah yang pada umumnya ya. Nah namun kemarin itu memang kami tidak menyangka, tidak menduga, dan itu juga mungkin kesalahpahaman. Intinya begini, pada saat sehari sebelum acara memang kami telah mendapatkan surat ya, tembusan atau surat ya, surat dari Banser yang intinya adalah keberatan. Oke. Nah, dengan adanya surat itu kami langsung tanggap ya, kami hubungi RW, kami hubungi Kapolsek dan Ramil, unsur-unsur kelurahan, kecamatan untuk membicarakan itu. Intinya kami sudah terbiasa dan masa selama ini tidak ada persoalan untuk menghadirkan beberapa kiai ya, baik level lokal maupun nasional, tidak ada masalah. Nah baru kali ini saja, tapi it's okay, nggak apa-apa, karena itu sifatnya keberatan, kami hargai itu. Dan dari pertemuan itu ya, dari Banser ada, kemudian dari sesepuh-sepuh Gunung Anyar juga, dari PPC NU ya, kecamatan, menghasilkan bahwa kami juga bersedia untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh Banser tersebut berdasarkan surat itu. Intinya untuk tidak jadi menghadirkan Ustadz Safik bahasa lama. Ya kami menghargai itu, dan itu kami lakukan pada hari Hatta di malam itu ya. Itu Ustadz Safik tidak datang karena memang
ketua yayasan kami ya, Pak Iskandar, itu beliau kenal dekat dengan dengan Ustadz Syafiq, dan Ustadz Syafiq itu di rumahnya Pak Iskandar, di rumah ini juga tidak ke Asalam, yang rencananya memang mau ke Asalam, tapi karena permintaan dari Banser itu kami ikuti, jadi kami tidak jadi untuk melaksanakan kajian oleh Ustadz Syafiq. Namun karena zaman sekarang ini kan cepat sekali ya informasi ya, apalagi yang namanya jamaah ini kan selalu on ya di media sosial. Jamaah ini kan tidak bisa kita menghindari datang ke sini kan. Nah, jamaah sudah keburu datang, Ustadz Syafiq juga tidak ada di sini, hanya sholat Jumat aja jamaah seperti biasa. Namun kami juga tidak menyangka kalau terjadi itu tadi gesekan itu. Nah, gesekan itu mungkin karena kesalahpahaman, karena informasi yang mereka peroleh tidak sampai begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa menurut saya hari ini kita sudah tidak ada permasalahan ya. Itu hanya belum sampai aja informasi kepada mereka. Saya kira mungkin itu.